Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Perbedaan pendapat mengenai kunut dalam sholat subuh ini adalah hal yang lama, bukan hal yang baru. Bahkan sejak zaman sahabat pun mereka berbeda pendapat mengenai kunut dalam sholat subuh ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mana beliau menyatakan bahwasanya mazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi salatil ghadah hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca kunut dalam salat subuh sampai beliau meninggal. Hadis ini menjadi pegangan bagi pihak yang menyatakan bahwasanya kunut dalam salat subuh itu sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau sampai beliau meninggal. Tetapi hadis ini dianggap dhaif, dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Oleh karena itu mereka menganggap bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan rujukan atau pegangan atau dasar sebagai hukum kunut subuh. Kalau hadis ini sahih, maka jelas bahwasanya hukum terakhir dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah beliau senantiasa kunut ketika sholat subuh. Makanya para sahabat pun, riwayat dari para sahabat pun berbeda-beda. Apakah mereka kunut dalam sholat subuh atau tidak. Bahkan ada sebuah riwayat yang sahih dari Sa'ad bin Tariq al-Asy'a'i yang mana dia bertanya kepada bapaknya Tariq al-Asy'a'i radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia bertanya, "Wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah bermakmum kepada Rasulullah di masa Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Apakah mereka membaca kunut ketika sholat subuh?" Dia menjawab, "Ai bunai muhdats." Wahai anakku, hal tersebut adalah perkara yang baru, adalah perbuatan bid'ah. Makanya karena perbedaan riwayat dari para sahabat ini sampai di zaman tabi'in, atba' tabi'in, para imam madhab pun mereka berbeda pendapat apakah kunut itu disunahkan ketika sholat subuh atau tidak. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya tentang perbedaan pendapat ini, dan beliau setelah menyebutkan bahwasanya perbedaan pendapat di zaman perbedaan pendapat tentang kunut itu sudah ada di zaman sahabat sejak dahulu kala, beliau kemudian menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah misalnya, beliau pernah mengatakan, "Wallahi la ana aqrabukum salatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia membaca doa kunut ketika melaksanakan salat subuh. Ibnu Qayyim mengomentari bahwasanya Abu Hurairah membaca doa kunut ketika subuh, dan juga Abu Hurairah meninggalkan doa kunut ketika salat subuh. Jadi tidak, terkadang beliau sholat subuh membaca kunut, terkadang ketika sholat subuh tidak membaca kunut. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya hal tersebut beliau lakukan untuk menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sunnah. Jadi mengerjakannya adalah sunnah, meninggalkannya juga sunnah. Dan hal ini juga yang ditegaskan bahwa itu merupakan pendapat ahlul hadis, pendapat pertengahan yang menyatakan bahwasanya kunut itu karena banyaknya riwayat dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwasanya beliau benar-benar pernah kunut dalam subuh. Tetapi juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kunut itu hanya ketika nazilah saja, mendoakan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, mendoakan agar mereka ditimpa azab dari Allah SWT. Maka karena saking banyaknya riwayat tersebut, dan Rasulullah SAW memang pernah kunut dan Rasulullah SAW pernah meninggalkan kunut, maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya pendapat ahlul hadis, pendapat pertengahan adalah yang menyatakan bahwasanya kunut itu, melakukan kunut itu, membaca doa kunut itu sunnah, dan meninggalkan untuk tidak membaca doa kunut itu juga sunnah. Maka sekarang juga kalau kita melihat ada orang yang membaca doa kunut ketika subuh, maka dia sedang melakukan sunnah, dia sedang berusaha untuk menjalankan apa yang dia ketahui dari perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan membaca doa kunut ketika sholat subuh, sebagaimana yang dijelaskan oleh imam madhab, sebagaimana dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Dan orang yang tidak mau kunut ketika subuh itu juga sedang melaksanakan sunnah, karena dia berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW, yang mana dia sebagaimana yang dijelaskan oleh madhab Hanafi dan madhab Hambali, bahwasanya Rasulullah SAW tidak kunut, tidak selalu kunut dalam sholat subuh. Jadi baik
orang yang melaksanakan kunut ataupun orang yang tidak kunut, kedua-duanya sedang melaksanakan sunnah atau minimal sedang berusaha untuk menjalankan sunnah sebagaimana yang mereka yakini bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Maka tidak perlu untuk saling menyalahkan karena memang khilaf dalam masalah ini masuk dalam ranah ijtihadi yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun jika kita bermakmum kepada orang yang berbeda pendapat, maka lebih baik kita ikuti imam agar tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kekacauan. Kalau imam itu tidak kunut, sedangkan kita menganggap bahwasanya kunut itu sunnah, maka lebih baik kita tidak kunut. Bahkan tidak boleh kita kunut sendiri sementara imam tidak kunut, karena akan menjadi perselisihan, akan menyelisihi imam, dan juga tidak disunahkan untuk sujud sahwi ketika selesai sholat karena imam tidak melakukan sujud sahwi. Karena meskipun madhab yang menyatakan bahwasanya menganjurkan kunut ketika subuh juga menganggap bahwasanya kunut itu hukumnya sunnah, jika ditinggalkan sholatnya tetap sah. Jika kita menganggap bahwasanya tidak disunahkan kunut ketika subuh dan bermakmum kepada orang yang membaca doa kunut, maka kita sebaiknya mengikuti membaca doa kunut dan juga mengaminkan bacaan doa kunut tersebut untuk menghindari perbedaan yang nantinya bisa menjadi perselisihan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.